Shalom, puji Tuhan. Kembali dalam program Studi Biblika, kita akan membahas kebenaran firman Tuhan. Namun teristimewa dalam momen Paskah, momen Jumat Agung, kita kembali menghayati kesengsaraan Yesus Kristus. Sehingga pelajaran hari ini tentunya adalah bagaimana kita kembali maknai peristiwa sengsara atau kematian Tuhan Yesus. Namun sebelum kita belajar lebih jauh, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu, di mana Engkau telah menganugerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, bagi kami orang berdosa. Kelahiran Yesus adalah bertujuan untuk menggenapi karya salib, untuk menggenapi karya-Mu Tuhan bagi manusia berdosa. Untuk senantiasa kami orang-orang yang tadinya tak punya pengharapan, memiliki pengharapan oleh karena penebusan yang dikaryakan oleh Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, biarlah kami orang Kristen yang juga dengan sungguh-sungguh mau kembali memaknai, memahami makna kematian Engkau Yesus. Karena sesungguhnya kekristenan tanpa Paskah, Natal tanpa Paskah, maka tidak ada kekristenan. Sehingga kami mau menjadi umat Kristen yang tidak hanya Natal, namun umat Kristen adalah umat Kristen yang mau masuk dalam momen sengsara, momen Golgota, momen Via Dolorosa. Terlebih Tuhan, kami mau jadi umat Kristen yang kembali sadar bahwa penderitaan Yesus Kristus adalah sebuah anugerah yang terbesar yang boleh kami terima. Terima kasih Tuhan, kami mau kembali belajar. Berkatilah hamba-Mu, kami mohon bimbingan-Mu untuk memahami kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, dalam momen Paskah kita boleh menjadi gereja Tuhan yang seharusnya tidak boleh biasa, tidak boleh statis dalam memaknai, memahami kebenaran Tuhan, terkhusus adalah momen sengsara kematian Tuhan Yesus. Oleh karena itu dalam program Studi Biblika, kita akan melihat sejenak film yang menjadi kehidupan Yesus dari awal sampai akhir. Namun ini dipotong hanya momen tentang menjelang penyalipan Yesus. Dan kita akan melihat sejenak sehingga kita boleh kembali memaknai dengan visual, gambaran-gambaran bagaimana Yesus diolok, dihina, Yesus yang gak bersalah, namun dia rela dipersalahkan demi kita orang berdosa. Mari menyaksikan film singkat, ya tentunya tidak semua, tapi cuplikan bagaimana Yesus dihina, diolok, sampai disalib. Selamat menyaksikan. Kemudian Pilatus menyuruh orang untuk mencambuk Yesus. Para prajurit membuat mahkota dari ranting berduri dan memasangnya di kepalanya. Lalu mereka memakaikan dia jubah ungu dan berkata padanya, "Hidup Raja orang Yahudi." Kemudian mereka menampari dia. Sekali lagi Pilatus keluar dan berkata kepada orang banyak, "Dengar, aku membawanya ke hadapan kalian, supaya kalian tahu aku tidak menemukan alasan apapun untuk menghukumnya. Lihat, inilah orang itu." Maka Yesus dibawa keluar, mengenakan mahkota berduri dan jubah ungu. Salibkan dia! Salibkan dia! Ya, salibkan dia! Salibkan dia! Kalau begitu bawa saja, dan salibkanlah dia. Aku tidak menemukan alasan untuk menghukumnya. Menurut hukum kami, ia harus dihukum mati, sebab ia mengaku sebagai anak Allah. Ketika Pilatus mendengarnya, ia jadi lebih takut lagi.
Ia kembali ke istana dan bertanya kepada Yesus. Dari mana asalmu? Tapi Yesus tidak menjawab. Kau tidak mau bicara padaku? Ingatlah, aku punya kuasa untuk membebaskanmu. Dan juga untuk menyalibkanmu. Engkau punya kuasa atasku. Hanya karena Tuhan memberikannya padamu. Maka orang yang menyerahkan aku kepadamu, dosanya lebih besar darimu. Ketika Pilatus mendengarnya, ia mencari cara untuk melepaskan Yesus. Jika kau melepaskannya, berarti kau bukanlah sahabat Kaisar. Siapapun yang mengaku dirinya raja, maka dia adalah musuh bagi Kaisar. Ketika Pilatus mendengarnya, ia membawa Yesus keluar, lalu duduk di kursi pengadilan di tempat bernama Lantai Batu. Dalam bahasa Ibrani namanya Gabata. Waktu itu hampir pukul 12 sehari sebelum Paskah. Pilatus berkata pada mereka, Inilah raja kalian. Bunuh dia. Bunuh. Kalian ingin aku menyalibkan raja kalian? Satu-satunya raja yang kami miliki hanya Kaisar. Lalu Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka membawa Yesus pergi. Yesus keluar, memanggul salibnya, menuju tempat yang disebut sebagai tempat tengkorak. Dalam bahasa Yunani disebut Golgota. Di sana mereka menyalibkannya. Mereka juga menyalibkan dua orang lainnya, masing-masing di kiri kanan. Yesus berada di tengah. Pilatus menyuruh orang memasang tulisan di salib. Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Itulah yang ditulisnya. Banyak orang membacanya, sebab tempat di mana Yesus disalibkan tidak jauh dari kota.
Tulisan itu dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Imam-imam kepala berkata kepada Pilatus, "Jangan tulis raja orang Yahudi, tapi tulislah." Orang ini berkata, "Aku raja orang Yahudi." Yang sudah aku tulis tetap tertulis. Setelah para prajurit menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya dan membaginya menjadi 4. Masing-masing mendapat 1 bagian. Mereka juga mengambil jubah Yesus yang terbuat dari sehelai bahan tenunan tanpa sambungan jahitan. Para prajurit berkata satu sama lain, "Jangan kita potong, mari kita undi siapa yang boleh mendapatkannya." Ini terjadi supaya terlaksana yang tertulis di dalam Alkitab. Mereka membagi pakaianku di antara mereka dan mengundi jubahku. Dan itulah yang dilakukan para prajurit. Di dekat salib Yesus berdiri ibunya, saudari ibunya Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Yesus melihat ibunya dan murid yang sangat dikasihinya berdiri di situ. Dia putra ibu. Lalu dia berkata pada muridnya, Dia ibumu. Sejak itu, murid Yesus itu menerima ibu Yesus tinggal di rumahnya. Yesus tahu bahwa sekarang semuanya sudah selesai. Dan untuk menggenapi yang tertulis dalam Alkitab, ia berkata, Aku haus. Di situ ada mangkuk berisi anggur yang asam. Sebuah bunga karang dicelupkan ke dalamnya dan ditancapkan pada sebatang bambu, lalu diulurkan ke bibir Yesus. Yesus minum anggur itu. Sudah selesai. Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan jiwanya. Para penguasa Yahudi meminta izin kepada Pilatus untuk mematahkan kaki orang-orang yang disalibkan itu dan menurunkan jenazah mereka dari kayu salib. Mereka memintanya karena saat itu hari Jumat. Mereka tidak ingin jenazah-jenazah itu tergantung di kayu salib pada hari Sabat. Apalagi Sabat kali ini adalah perayaan khusus. Maka para prajurit mematahkan lebih dulu kaki orang pertama, kemudian orang kedua yang disalibkan bersama Yesus. Ketika mereka sampai kepada Yesus, mereka melihat ia sudah meninggal. Jadi mereka tidak mematahkan kakinya. Tapi salah satu prajurit menusuk lambung Yesus dengan tombak. Dan segera darah dan air keluar. Orang yang melihat kejadian tersebut memberitakannya supaya kalian juga percaya. Kesaksiannya itu benar dan ia tahu bahwa yang dikatakannya benar. Ini terjadi supaya Alkitab digenapi. Tidak satu pun tulangnya akan dipatahkan. Di dalam Alkitab juga tertulis, orang akan memandang dia yang sudah mereka tikam. Setelah itu, Yusuf yang berasal dari kota Arimatea minta izin pada Pilatus untuk mengambil jenazah Yesus. Yusuf adalah pengikut Yesus, tapi secara diam-diam karena dia takut pada para penguasa Yahudi. Pilatus memberi izin kepadanya, maka Yusuf pun pergi mengambilnya. Nikodemus yang dulu pernah menemui Yesus pada malam hari, pergi bersama Yusuf.
Saat itu dia membawa sekitar 30 kg campuran dari ramuan mur dan gaharu. Kedua orang itu mengambil jenazah Yesus dan membungkusnya dengan kain kafan dan ramuan wangi, menurut adat orang Yahudi saat menyiapkan jenazah untuk dikubur. Di tempat Yesus disalibkan, ada sebuah taman, dan di dalamnya ada makam yang masih baru yang belum pernah dipakai untuk mengubur. Karena hari Sabat sudah dekat, dan karena makam itu tidak jauh, mereka meletakkan jenazah Yesus di sana. Puji Tuhan, kita sudah menyaksikan cuplikan yang sungguh memberkati, membawa kita kembali menghayati teks-teks di Alkitab dengan cara film yang dibuat mungkin sekian belas tahun yang lalu. Tentunya ini bukan film Passion of the Christ, tapi film kehidupan Yesus dari awal hingga kebangkitan Yesus. Namun kita menyoroti hanya bagian momen sengsara dan penyaliban Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, sahabat generasi muda, para pelayan Tuhan yang berada dalam momen sengsara Yesus, ada 7 perkataan Yesus. Ya, ada 7 perkataan Yesus. Ya, dalam 7 perkataan Yesus ini, yang pertama dalam Lukas 23:34 dikatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lalu kemudian dalam perikop yang sama di ayat 43 Lukas 23 dikatakan begini, "Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus." Ini perkataan Yesus kepada salah satu penjahat di sebelahnya. Lalu yang ketiga perkataan Yesus dalam Yohanes 19 ayat 26-27 dikatakan, "Ibu, inilah anakmu." Lalu kemudian dikatakan kepada Yohanes, penulis Injil Yohanes, "Inilah ibumu." Lalu kemudian di yang keempat adalah Matius 27 ayat 46, perkataan Yesus yang keempat, dan juga Markus 15 ayat 34 dikatakan, "Eli Eli lama sabachthani," yang artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Inilah sengsara puncak Yesus yang dikatakan bahwa Eli Eli lama sabachthani. Lalu kemudian perkataan Yesus yang kelima dalam Yohanes 19 ayat yang ke-28, "Aku haus." Lalu kemudian perkataan Yesus yang keenam dalam Yohanes 19 ayat 30 di perikop yang sama, "Sudah selesai." Lalu perkataan Yesus yang ketujuh, Lukas 23 ayat 46. "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawamu." Yesus mati tidak dibunuh, Yesus mati menyerahkan nyawanya ke tangan Bapa. Nah, dalam ketujuh perkataan ini, perkataan yang pertama tentang "Ya Bapa, ampunilah mereka." Perkataan yang keempat yaitu adalah "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Dan perkataan yang ketujuh, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Ini adalah ketika Yesus berbicara kepada Bapa dalam momen dia di kayu salib. Lalu perkataan yang kedua, "Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku dalam Firdaus." Perkataan Yesus kepada penjahat. Lalu perkataan ketiga, jelas sekali, "Ibu, inilah anakmu." Inilah perkataan Yesus berbicara kepada Maria. The word of affection. Ya. Dalam teori reform ada sebuah perkataan penuh kasih sayang. Walaupun dalam sengsara, Yesus masih memperhatikan ibunya. Lalu di perkataan yang 5 dan 6, "Aku haus," sudah selesai, menunjukkan bahwa Yesus dalam perkataan haus, dia insani, 100% manusia yang merasakan haus, keletihan yang luar biasa, dehidrasi yang begitu luar biasa. Dan perkataan sudah selesai ada the word of victory, perkataan kemenangan. Nah, 7 perkataan Yesus, ya, 7 perkataan agung Tuhan Yesus ini terjadi dalam momen di kayu salib. Nah, oleh karena itu ini perkataan yang perlu kita kembali renungi dalam momen menjelang Jumat Agung, dalam momen kita boleh sadar apa arti kekristenan sesungguhnya. Tentunya kita tidak bisa bahas ke-7 perkataan ini semua. Kita akan belajar yaitu dalam Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Saya menyoroti tentang satu hal. Dari 7 perkataan Yesus tadi, 3 perkataan kepada Allah Bapa, 1 perkataan kepada ibunya Maria, 1 perkataan kepada penjahat. Bayangkan, istimewa sekali. Seorang penjahat yang tidak pernah berkiprah bareng-bareng sama Yesus, dalam 7 perkataan Yesus, 1 kepada seorang penjahat. Mengingatkan tujuan utama salib. Bagi orang yang sangat tak dianggap, bagi orang yang sudah seharusnya disalib, mati hina, Yesus berkata kepada salah satu penjahat yang paling berdosa.
Nah, kita akan bahas Lukas 23, 33 sampai 43. Dan menariknya, Injil menaruh bagian ini dalam satu perikop yang sangat penting. Sehingga saya rasa ini perlu kita renungi dalam momen Paskah, dalam momen Jumat Agung, karya salib. Ya, tentunya perkataan lainnya ya juga penting, sama pentingnya ya. Kita akan melihat Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Kita akan baca, tentunya Bapak Ibu boleh baca juga di rumah sembari melihat video ini. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek Yesus, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita." Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Ayat 43, kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama dengan aku di dalam Firdaus." Bapak Ibu sekalian, bagian firman Tuhan tadi membawa kita melihat ada sebuah hal yang begitu istimewa mempesona saya. Ada dua penjahat. Satu penjahat ikut mengejek Yesus. Menariknya bahwa penjahat yang mengejek Yesus mengikuti teladan para pemimpin yang mengejek Yesus, ayat 35. Lalu kemudian ketika pemimpin mengejek Yesus, para prajurit mengolok-olok dia, ayat 36. Setelah pemimpin mengejek Yesus, prajurit mengejek Yesus, penjahat merasa juga ingin ikutan ngejek Yesus. Makanya lalu kemudian seorang penjahat yang digantung menghujat dia, ayat 39. Bayangkan, begini Bapak Ibu sekalian. Momen disalib adalah peristiwa yang sesungguhnya sangat-sangat begitu hina. Dalam hukum Roma, semua boleh dihukum dengan cara yang keji. Ditarik dari kuda, ya, disiksa, dicambuk dan sebagainya. Tapi kalau disalib, ini berarti hukuman yang sangat-sangat begitu hina, hukuman yang begitu parah. Bahkan dalam video tadi kita bahwa Pilatus pun tak menemukan kesalahan Yesus, bukan? Sehingga bahkan dia berusaha ingin membebaskan Yesus. Ini adalah sebuah hal yang begitu sangat hina, jijik, disalib. Ya, di satu peristiwa yang sangat hina. Namun menariknya adalah para pemimpin mengejek Yesus. Peristiwa salib sudah sangat hina. Lalu kemudian pemimpin mengejek Yesus. Prajurit mengejek Yesus. Namun orang jahat di samping Yesus ikut mengejek Yesus. Ini begitu hina, lebih dari hina. Tak terkatakan kehinaan yang ditanggung Yesus. Kalau penjahat itu sadar dirinya itu layak dihina. Makanya penjahat sebelahnya bilang, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang layak dihukum. Ayat 41. Kita memang layak dihukum. Bayangkan Yesus tidak hanya dihina oleh pemimpin. Tidak hanya dihina oleh prajurit. Dihina oleh sama orang di sebelahnya. Yang penjahat yang memang layak dihukum ikut menghujat Yesus. Ini hinaan yang lebih daripada hinaan. Ini sungguh dalam.
Hinaan yang ditanggung Yesus itulah hinaan untuk kita orang berdosa. Dan dalam momen ini kita melihat ada dua penjahat. Satu penjahat ikut-ikutan mengejek. Satu penjahat merespon anugerah Allah. Dua penjahat dengan pengalaman yang sama. Sama-sama melihat pemimpin yang mengejek Yesus. Sama-sama melihat prajurit yang mengejek Yesus. Tapi dua penjahat ini memiliki dua respon yang berbeda. Pengalaman yang sama tapi respon yang berbeda. Ini menarik sekali. Sama-sama melihat pemimpin yang mengejek. Sama-sama melihat prajurit yang mengejek. Tapi satu penjahat ikut menghujat. Satu penjahat menyambut anugerah Allah. Pertanyaannya adalah, kalau kita seperti penjahat yang di samping Yesus, ya ikut menghujat Yesus, itu mudah sekali. Ikut-ikutan menghujat, ikut-ikutan berkata jelek. Mudah sekali kita berkata kasar. Mudah sekali kita ngomongin orang jelek, padahal diri kita sebenarnya yang layak dihukum. Itu manusiawi. Itulah dasar natur manusia yang berdosa. Padahal dia penjahat, tapi dia suka mengejek orang lain. Itulah orang-orang yang suka berkata jelek, berpikir jelek. Ya mudah sekali untuk menganggap orang itu hina. Padahal dirinya yang paling hina. Seharusnya penjahat itu hina sekali. Dia memang layak dihukum. Tapi kok dia berani menghujat Yesus? Sesungguhnya dari dua orang ini, dari pengalaman yang sama namun respon berbeda. Sesungguhnya kita juga kadang-kadang, kita juga seperti penjahat yang samping Yesus. Kalau kita hadir waktu itu, jangan-jangan kita juga menghujat Yesus. Ikut-ikut maki Yesus. Tapi kita boleh belajar di perikop ini. Ada satu penjahat yang menyambut anugerah Allah. Pertanyaan yang lebih besar lagi adalah, mengapa penjahat dengan pengalaman yang sama, pemimpin menghujat Yesus, prajurit menghujat Yesus, sahabat yang sama-sama jahat awalnya juga menghujat Yesus. Kenapa dia malah menyambut anugerah Allah? Mengapa dia tidak ikut-ikutan menghujat Yesus, dengan kata lain? Kita akan menemukan jawabannya. Karena orang yang menyambut anugerah Allah ini, dia melihat belum pernah ada pribadi seperti Yesus ini. Berarti dia bukan manusia biasa. Dia adalah pribadi yang Allah jadi manusia. Ada karakter ilahi, bayangkan dalam penderitaan, dalam tanggungan yang tidak harus dia tanggung, di dalam kehinaan yang lebih sangat hina, kehinaan yang tak terkatakan. Bahkan dikatakan Yesus berkata bukan hujatan, bukan berkata ketidakterimaan, bukan perkataan kesal, bukan perkataan benci. Dalam karya salib, lihat baik-baik. Mengapa kita penting memahami perkataan Yesus? Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Di perikop yang sama, di ayat 43, Yesus berkata, hari ini juga engkau. Di ayat 34 dan 43, ini menarik sekali. Di ayat 34, Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Stephen Tong pernah bilang bahwa perkataan Yesus di kayu salib, ya Bapa ampunilah, inilah kebajikan di atas kebajikan. Cinta kasih yang tak pernah hadir di muka bumi ini. Cinta kasih yang tak bisa dimiliki oleh manusia biasa. Itulah Yesus Kristus. Ya Bapa ampunilah mereka. Perkataan yang tidak pernah dilontarkan oleh tokoh-tokoh dunia, tokoh-tokoh agung dunia, tokoh-tokoh hebat dunia, tokoh-tokoh spektakuler dunia, karena semua tokoh itu adalah manusia biasa. Tapi Yesus adalah Allah yang jadi manusia. Perkataannya perkataan penuh kasih, the word of affection, the word of forgiveness, adalah firman pengampunan. Ini menarik sekali. Ini mempesona Kristen. Ini yang membuat orang banyak, kok bisa ada pribadi yang udah dihina, didera, malah berkata, ya Bapa ampunilah mereka. Inilah perkataan puncak kayu salib. Yesus mengampuni orang yang telah menyalib. Yesus dalam kayu salib ada sebuah hal yang luar biasa, yaitu ada kuasa pengampunan di kayu salib. Nah, ternyata perkataan Yesus ini kan dalam momen yang sama, dalam perikop yang sama, dalam konteks yang sama. Lalu kemudian ketika Yesus berkata demikian, orang ngejek dia, pemimpin mengejek dia, prajurit mengejek dia, sahabatnya yang mengejek dia juga, mengejek Yesus juga. Ini membuat orang di samping Yesus yang menyambut anugerah Allah itu, dia mengalami zaman kuasa Allah. Belum pernah ada orang seperti ini. Seharusnya Yesus berkata makian. Seharusnya berkata perkataan yang kebencian.
tapi tak keluar satu persungutan pun. Tak keluar satu kata ejekan balik. Tak keluar satu kata kemarahan. Yang dikeluarkan Yesus adalah perkataan yang tadi. Di atas kebajikan. Tak ada perkataan demikian sebelumnya di muka bumi ini. Ya Bapa, ampunilah mereka. Perkataan inilah yang menjadi Injil yang sesungguhnya, yang menjamah pribadi yang berdosa ini. Sehingga pribadi ini menyambut anugerah Allah. Sehingga Bapak Ibu sekalian dikasih dalam Tuhan, orang yang menyambut anugerah Allah, ya, pribadi, ya, orang yang menyambut anugerah Allah ini, sehingga ada arah yang berubah. Sesungguhnya siapa orang yang tadi menyebut anugerah Allah? Iya, orang yang sama dengan orang sebelahnya juga. Orang berdosa. Sama-sama orang yang kita nggak tahu dosanya apa. Kita nggak tahu kesalahannya apa. Tapi kalau orang itu disalib berarti kesalahannya begitu fatal. Kesalahan begitu besar. Kesalahan tidak bisa lagi diampuni dengan segala macam hukuman-hukuman biasa. Berarti ini dua orang ini sebenarnya penjahat kelas kakap, Bapak Ibu sekalian. Tapi apa yang membuat penjahat kelas kakap di sebelah Yesus ini, satu ikut menghujat Yesus, satu menyambut anugerah Allah ini. Apa yang membuat dia akhirnya menyambut anugerah Allah ini adalah ketika dia melihat perkataan Yesus, ya Bapa ampunilah. Sehingga inilah yang membuat dia, ini bukan manusia biasa. Tidak ada pribadi seperti ini. Ini sungguh-sungguh adalah anak Allah. Ini pribadi yang sungguh-sungguh tak bersalah. Ini pribadi yang berarti Tuhan yang telah jadi manusia. Bapak Ibu sekalian kasih dalam Tuhan. Ketika pribadi yang tadinya adalah kelas kakap, penjahat kelas kakap, menyambut anugerah Allah ini, ada arah yang berubah. Ada perubahan arah dalam hidupnya. Mereka ini penjahat kelas kakap. Yaitu adalah arah untuk mau mengikut Yesus. Memang tidak ada dia sempat dibaptis di sungai Yordan. Memang dia tidak sempat ikut bareng-bareng pelayanan Yesus. Sebentar lagi dia juga ikut mati. Tapi lihat anugerah Allah di penghujung kematian dia. Di penghujung hidup dia. Dia menyambut anugerah Allah. Dan akhirnya Yesus berkata, hari ini juga engkau. Dari mana kita tahu dia mengubah arah? Lihat baik-baik. Di ayat yang ke-42 dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Perkataan tulus ini adalah declare of faith. Perkataan iman dari orang yang begitu jahat. Dari pendosa kelas kakap. Lalu dia mau merespon anugerah Allah itu. Dan dia boleh sama-sama dikatakan oleh Yesus, hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku. The word of forgiveness. Perkataan pengampunan Yesus. Menjamah pendosa kelas kakap. Menjamah orang yang begitu berdosa. Bahkan gak sempat dia pelayanan. Gak sempat dia ambil sekolah teologi. Tapi itulah orang yang menyambut anugerah Allah. Ada arah yang berubah hidupnya. Arah kemana? Arah untuk ikut Yesus. Arah untuk percaya kepada Yesus. Arah hidupnya adalah untuk kemuliaan bagi nama Yesus. Bapak Ibu sekalian, Kristen yang tumbuh kuat, Kristen yang akan menjadi dampak, Kristen yang akan menjadi orang-orang yang tidak kalah dengan keadaan adalah Kristen yang menyambut anugerah Allah di kayu salib. Ada pengampunan di sana, ada kuasa kasih di sana, ada kuasa yang luar biasa, penebusan yang mengalahkan kutuk dosa, kutuk maut di kayu salib. Nah, orang yang menyambut anugerah Allah demikian, bukan sekedar emosional, tapi memang ada konsep iman yang sungguh-sungguh Yesus pribadi yang bukan manusia biasa, Allah yang jadi manusia. Bahkan ada kacamata iman yang luar biasa, ada pengharapan yang luar biasa. Lihat baik-baik. Ada arah yang berubah. Artinya dalam momen Paskah ini, mari kekristenan kita janganlah sekedar kekristenan, sekedar masuk pulang gereja, arah kita nggak berubah. Jangan sampai kekristenan kita adalah kekristenan kita aktif pelayanan, tapi tidak ada arah yang berubah. Hanya untuk diriku, fokusnya diriku. Kita menyembah Yesus, tapi ternyata sesungguhnya ego kita yang kita tinggikan. Diri kita yang menjadi fokusnya.
Seharusnya ada arah yang berubah. Ada orang pulang pergi gereja tiap minggu, tapi Senin sampai Sabtu masih tipu-tipu orang. Berarti belum berubah arah hidupnya. Ini menjadi sebuah perenungan bagi saya juga. Saya mau merespon anugerah Allah di kayu salib. Saya mau merespon perkataan Yesus, ya Bapa, ampunilah mereka. Sebuah perkataan agung, perkataan yang luar biasa, perkataan pengampunan. Ada banyak orang melayani tapi belum melepaskan pengampunan. Kuasa salib Yesus, penderitaan Yesus mengingatkan Yesus yang tidak layak menerima hukuman. Dia boleh berkata ampunilah mereka. Kalau kita dikatakan ayat 41 selayaknya memang, selayaknya saya, memang harus saya binasa. Tapi Yesus tidak. Dia boleh binasa supaya kita tidak binasa bagi yang percaya kepada Yesus. Hari ini sambut anugerah Allah. Namun jangan berkata sambut anugerah Allah tidak ada arah yang berubah. Arti menyambut anugerah Allah, ada arah yang berubah. Ada kompas hidup kita yang berubah. Maksudnya begini. Tadinya sebelum kenal Yesus, kompas hidup saya itu utaranya itu adalah apa? U-nya itu adalah apa? Itulah you, diri kita, kamu. Fokusnya kadang-kadang kita sendiri. Tapi ketika kita akhirnya menyambut anugerah Allah, kompas hidup kita, U itu adalah you, Yesus, Y besar. Tadinya Y kecil, diri kita. Tapi ketika kita menyambut anugerah Allah, adalah Yesus yang menjadi fokus hidup kita. Sehingga hari ini mari, kalau betul kita menyebut anugerah Allah, kita betul-betul menjadi orang Kristen yang udah bertahun-tahun menikmati Jumat Agung, mari pastikan ada arah yang berubah hidup kita. Arah yang tadinya hanya sekedar cari dunia, arah yang tadinya sekedar mencari harga diri, arah yang tadinya sekedar mencari pengakuan, menjadi arah kehidupan yang mencari kesenangan Yesus, yang mencari hormat kemuliaan nama Yesus. Mari, jadilah pribadi seperti orang yang menyambut anugerah Allah di samping salib Yesus, bukan orang yang malah ikut menghujat Yesus, bukan orang yang malah ikut menghina Yesus, tapi jadilah orang yang menyambut anugerah Allah. Lihat pendosa kelas kakap, lihat baik-baik, tidak ada kesempatan dia melayani, tetapi dia menerima anugerah Allah. Sesungguhnya kita juga adalah orang yang menerima anugerah Allah. Tetapi bukan berarti mendingan kayak orang yang di kayu salib tuh, nggak usah pelayanan, tinggal di samping Yesus, ya kan, langsung masuk surga. Oh, bukan begitu. Kalau kita sudah menerima anugerah Allah dari sekarang pun aku akan tetap melayani. Saya percaya kalau seandainya orang yang di sebelah Yesus itu, dia masih diberikan hidup, pasti hidupnya sampai matinya adalah hidup memuliakan Tuhan. Jangan salah. Makanya orang menyebut anugerah Allah, pasti ada arah yang berubah dalam hidupnya. Saya pun berdoa untuk setiap kita dan untuk diriku dan untuk gereja kita, untuk keluarga kita. Ayo, Kristen yang menyambut karya salib. Kristen yang memaknai penghayatan akan sengsara Yesus. Kekristenan yang fokus kepada pasca kemenangan dan kebangkitan Yesus. Pastilah kekristenan yang menyambut anugerah Allah. Dan kekristenan yang merubah arah hidup yang tadinya hanya bagiku, yang tadinya hanya bagi dunia, menjadi hidup hanya bagi Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh merenungkan kembali bagian firman Tuhan. Izinkan firman-Mu menjamah kami. Izinkan kami menjadi Kristen yang menyambut anugerah Allah. Dan kami percaya dalam momen Jumat Agung, momen penting hamba berdoa supaya orang Kristen kembali mengalami pembaharuan. Pembaharuan rohani, pembaharuan cara pikir, pembaharuan sikap hati. Kalau kami menyambut anugerah Allah, kami mau juga menjadi pribadi yang mengubah arah hidup kami. Arah bukan lagi bagi dunia. Arah yang bukan hanya bagi sekedar kesenangan atau kebanggaan pribadi. Arah hidup yang hanya bagi kesenangan Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.